Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faslun fasal wal adzanu tis'a asyrata kalimatan. Adzan itu ada terdiri dari 19 kata. Apa 19 kata itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu diantara yang 19 tadi. Summa yarji'u wa yamuddu sautahu. Kemudian diulang dan dipanjangkan suaranya. Fayaqulu, dengan mengatakan Asyhadu an la ilaha illallah. Panjang, dipanjangkan. Tidak boleh asyhadu an la ilaha illallah, tidak begitu. Tapi yang pertama pendek, kemudian yang kedua diulangi. Waktu mengulangi itu suaranya lebih panjang dari yang pertama. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi suaranya dipanjang-panjangkan, tidak suara pendek. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua suaranya lebih panjang daripada yang pertama. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama lebih pendek, yang kedua lebih panjang. Itu hanya sekedar contoh saja. Yang ahlinya yang suaranya lebih bagus. Kemudian berikutnya hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Yang kedua lebih panjang daripada yang pertama. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Seperti itu azan, sebagaimana yang kita dengar sehari-hari di masjid-masjid. Seperti itulah namanya azan. Jadi bacanya adalah diulang-ulang. Yang pertama dibaca lebih pendek daripada yang kedua. Yang kedua dibaca lebih panjang daripada yang pertama. 5. Ruwiyah Abu Mahdhurah, berdasarkan riwayat dari Abu Mahdhurah, qala, ia berkata, alqa alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-ta'dina bi nafsihi. Rasulullah pernah menyampaikan kepadaku, kata Abu Mahdhurah, menyampaikan adzan langsung dariku, langsung mengajarkan seperti itu. Itu kata Abu Mahdhurah. Faqala, lalu Rasulullah sampaikan kepada Abu Mahdhurah, qul Allahu Akbar, Allahu Akbar, fadzakarna nahwa ma qulna. Rasulullah SAW menyampaikan kepada Abu Mahdhurah, katakan wahai Abu Mahdhurah, qul Allahu Akbar, katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti yang telah disebutkan tadi barusan di atas, yang telah sudah dijelaskan. Fa in kana fi adzanis subhi, kalau azannya itu adalah azan subuh,
Zada fit taswibi, ditambahi di dalam azan subuh itu adalah taswib. Apa itu taswib? Taswib itu adalah wawa ayyakula, yaitu dengan menyebutkan ba'dal hayya ala, setelah hayya ala shalah, setelah mengucapkan hayya ala shalah, apa yang ditambahkan? As-sholatu khairum minan naum marrotaini, yaitu ditambahkan dengan as-sholatu khairum minan naum marrotaini, 2 kali. Jadi setelah hayya 'alas shalah baru ditambah as-sholatu khairum minan naum, 2 kali. As-sholatu khairum minan naum, ditambah 2 kali itu tadi. Wakarha fil jadi, tetapi yang seperti itu tidak disenangi di dalam kaul jadid Imam Syafi'i. Faqala ashabuna, sementara itu ulama Syafi'iyah, sahabat-sahabat Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Siraj menyebutkan yasunnu dzalika qaulan wahidan, semuanya sependapat itu adalah sunnah. Menyebutkan dengan as-sholatu khairum minan naum, itu hukumnya adalah sunnah. Fa innahu innama karaha dzalika, karena kalaupun seandainya itu dinyatakan makruh oleh Imam Syafi'i dalam qaul jadid, fil jadid, di dalam qaul jadid, li'anna Aba Mahdurah lam yuhkihi, itu pun karena Abu Mahdurah belum menceritakan tentang as-sholatu khairum minan naum itu, maka di dalam qaul jadid dikatakan itu makruh. Faqad shahha dzalika fi hadits Abu Mahdurah, dan itu dibenarkan di dalam hadis Abi Mahdurah, annahu qala lahu hayya 'alas shalah. Kemudian Abu Mahdurah itu menjelaskan di dalam hadisnya bahwasanya Rasulullah SAW pernah menyampaikan qala lahu hayya 'alas shalah, setelah hayya 'alas shalah baru as-sholatu khairum minan naum. Itu yang pertama, belum nyampe ke situ cerita Abu Mahdurah. Kemudian setelah berikutnya Abu Mahdurah menyampaikan bahwasanya setelah hayya 'alas shalah Rasulullah menyampaikan kepada Abu Mahdurah supaya membaca as-sholatu khairum minan naum, itu untuk salat subuh. As-sholatu khairum minan naum itu sebanyak 2 kali. Kemudian baru Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi lengkapnya adalah misalnya hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan naum, 2 kali. As-salatu khairum minan naum. Setelah itu baru Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu azan subuh ditambah dengan as-sholatu khairum minan naum setelah hayya 'alas shalah. Wa amal iqamatu, adapun iqamah, fa innaha ihda asrata kalimatan. Iqamah itu ada 11 kata, yaitu Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu iqamah, berbeda dengan azan. Kata-katanya sama tapi penyebutannya berbeda. Wa qala fil qadim, disebutkan di dalam qaul qadim, al iqamatu marratan. Wa qala fil qadim,
disebutkan di dalam qaul qadim, al-iqamatu marrotan marrotan. Iqamah itu adalah sekali-sekali. Tidak disebutkan dua kali, tetapi disebutkan sekali-sekali setiap kalimatnya. Li'annahu lafdun fil iqamati, karena itu adalah lafaz di dalam iqamah. Yang disebutkan sekali-sekali tadi, itu adalah lafaz di dalam iqamah. Fakana furadiyun, maka dibacanya sekali-sekali, hanya satu, tidak boleh dua kali. Kal hayya ala, seperti menyebutkan hayya ala shalah di dalam qomat, itu juga sekali. Fal awalu as-shah, yang pertama itu adalah yang benar. Yaitu apa yang pertama? Yang pertama adalah menyebutkan kata-kata di dalam iqamah itu adalah sekali-sekali, tidak dua kali. Lima ruya Anas radhiyallahu anhu, berdasarkan riwayat dari Anas radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, umira Bilalun, Bilal diperintah, ayyashfa'al adana, agar menggenapkan adzan, wa yutirol iqamata, dan mengganjilkan iqamah. Artinya azannya dua kali, iqamahnya sekali. Di anna sairal alfadi al-iqamatu, karena seluruh lafaz dari lafaz azan itu adalah lafaz iqamah. Illa al-iqamatu, hanya saja iqamah itu qada haqquhu fi awalil adzani, sebagiannya telah disebutkan atau telah diucapkan pada saat azan. Fau'idat ala nuqsani, maka diulang kekurangannya itu. Yang satu, yang pertama itu sudah disebutkan di dalam adzan, mestinya kan dua, maka diulang pada saat qomat itu supaya menyempurnakan kekurangannya. Ka akhir adzan, seperti akhir adzan. Adzan itu kan dua kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, lalu disempurnakan pada yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, disebutkan yang kedua. Walafdzul iqamati lam yangkus, ada yang pendapat yang lain. Walafdzul iqamati lam yakdi haqquhu fil adzani. Lafaz iqamah itu tidak ditunaikan haknya atau tidak disebutkan pada saat adzan. Falam yalhiqun nuqsan, maka itu tidak bisa dikatakan itu adalah kurang. Maksudnya begini, mengucapkan azan itu diucapkan dua kali, dan itu adalah ketentuan dari Rasulullah SAW setelah disampaikan lafaz-lafaz azan itu oleh Abdullah bin Zaid. Ketika disampaikan oleh Abdullah bin Zaid lafaz-lafaz azan itu, Rasulullah kemudian terus mengajarkan kepada sahabat agar azan itu diucapkan dua kali. Sementara itu untuk iqamah diucapkan satu kali. Itu ketentuan dari Rasulullah SAW. Dua kali itu maksudnya kalau menyebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, di dalam azan diulang Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu di dalam azan. Tetapi kalau dalam iqamah cukup sekali Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah. Setelah itu langsung asyhadu an la ilaha illallah. Itulah yang disebut dengan marrotan. Di dalam iqamah itu disebutkan sekali-sekali, tetapi kalau di dalam azan itu disebutkan dua kali, maka disebut ayyashfa'al adzana, agar untuk menggenapkan azan, wa yutirol iqamata, dan menjadikan ganjil iqamah, artinya menjadikan satu iqamah itu tidak dibaca dua kali. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.